Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan ini S1T12206. Di sini saya akan membuat video tentang pemrograman berorientasi objek dengan Python. Itu bisa disebut dengan OOP. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama pengantar OOP, yang kedua adalah kelas dan objek, yang ketiga adalah operator overloading, yang ketiga, yang keempat adalah iterator untuk kelas, yang kelima adalah pewarisan, yang keenam adalah kelas abstrak, yang ketujuh adalah namespace, dan yang ke-8 adalah penyalahan dangkal dan penyalahan dalam. Oke, pendahuluan. Apa sih yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek atau OOP? Nah, dia adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara berbagai hal, misalnya siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Dengan kata lain, OP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Mengapa OOP dibutuhkan? OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Yang pertama, ketangguhan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi. Kode besar dapat dengan mudah diadaptasi dengan untuk mengakomodasi perubahan baru. Reusability, atau bisa digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali di beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Terus bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Yang pertama itu enkapsulasi. Enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Terus ada modularitas. Ini adalah komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda sesuai dengan pewarisan. Terus ada abstraksi. Nah, abstraksi ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasinya, membuatnya lebih mudah bagi orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Baik, ke pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak itu di sini disajikan itu cuma ada 3, yaitu desain, implementasi, pengujian, dan debugging. Sebenarnya pengembangan perangkat lunak itu ada analisis kebutuhan dan perancangan sebelum desain. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dikasih potongan kode di bagian pengujian dan debugging, dan fungsinya ini yaitu kita punya satu file. Nah, terus kita mau testing. Nah, hasil testingnya itu, misalnya file yang kita mau testing ini sudah dipanggil ke file lain juga. Maksudnya itu diimport di file lain. Nah, jadi kita mau testing file ini, tetapi kita tidak mau tampilkan hasil testing ini ke file lain yang sudah memanggil file yang kita mau uji ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan if name sama dengan main. Oke, kita langsung saja ke implementasinya. Nah, misalnya di sini saya punya file index. Nah, saya punya dev create. Nah, print hello. Nah, ini kan kita punya function greeting. Nah, terus kita panggil sini deh greeting. Nah, ini kan muncul hello. Oke, save. Oke, nah ketika kita print atau kita run ini tuh muncul hello. Nah, misalnya kita di index 2, kita import ini import index. Nah, kalau kita run, ini juga akan muncul untuk index 2 ya. Ini bisa terlihat file index 2. Dia akan muncul hello juga karena kita memanggil index yang dimana dia itu menghasilkan hello ketika di run. Nah, misalnya kita mau testing ini file index, tapi testingnya itu kita tidak mau masukkan ke file yang dimana itu sudah dipanggil dari indexnya, file indexnya. Nah, jadi kita buat if kayak gini ya, if name my
itu kita def grade nya, kita panggil grade nya. Nah untuk di file index ini ketika saya run ini akan print hello 2, tetapi kalau di index 2 ini cuma satu. Jadi fungsi dari if name ini, oke misalnya saya tes ini. Nah jadi fungsi dari if name main ini biasa digunakan untuk testing, yaitu untuk memfilter testing agar tidak masuk ke file yang file dimana tempat testing ini diimport. Oke, terus kita masuk ke definisi kelas. Nah, kelas ini berfungsi itu dia sebagai sarana utama untuk abstraksi dan kemudahan berorientasi objek. Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yaitu ada metode atau fungsi anggota dan atribut. Nah, atribut ini misalnya kalau kita manusia itu kita punya atribut nama, umur, alamat, dan lain-lain. Nah, kalau metode atau metode, yaitu behavior kita, misalnya kita bisa jalan, bisa teriak, bisa berbicara, dan lainnya. Nah, yang di sini, dan terus yang ketiga itu kelas harus menyediakan yaitu yang pertama enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini kita memfilter agar atribut, misalnya kalau atribut ada atribut yang bersifat publik, ada atribut yang bersifat privat. Nah, misalnya ini kan itu tiap boleh diketahui dengan orang lain. Nah, jadi dia itu bisa dikasih enkapsulasi itu privat. Nah, terus kembali ada pemeriksaan kesalahan kode untuk menguji metode kelas. Nah, kelas dan objek, kita masuk ke kelas dan objek. Nah, kelas itu adalah cetak biru atau cetak biru atau cetakan untuk kita membuat objek, sedangkan objek adalah implementasi dari sebuah kelas. Nah, misalnya kita buat kelas, person. Nah, terus D kita punya atribut ini misalnya nama, misalnya Iqbal. Print D nah, terus kita print nama. Oke, kita punya objek. Ini kan objek dia itu adalah cetakan, misalnya Iqbal. Dia representasi dari person. Nah, ini dia akan ini misalnya kelas person ada atribut Iqbal. Nah, terus kita grade, misalnya kita grade, saya kita panggil metode grade, maka dia akan dikembalikan itu namanya Iqbal. Jadi kelas itu adalah cetak biru atau blueprint, atau bisa dibilang itu cetakan dari sebuah objek, sedangkan objek adalah representasi dari kelas. Ini dia akan merepresentasikan kelas person. Oke, terus di sini kita punya metode constructor yang dipanggil ketika sebuah objek diinstansiasi atau ketika kita merepresentasikan objek itu ke dalam sebuah merepresentasikan kelas ke dalam sebuah objek, maka itu akan dipanggil dulu yang dipanggil adalah initnya. Misalnya ini kan tanpa constructor. Nah, coding constructor kita lanjut. Nah, Python ini saya menggunakan control access formal. Nah,
Terus ini memperlakukan perlindungan dengan data hanya konversi nama anggota dilindungi dengan garis bawah. Nah ini garis bawah ini itu adalah untuk protect enkapsulasi yang enkapsulasi itu ada tiga, ada public, protect, dengan privat. Nah kalau di Python itu protectnya itu tanda garis bawah satu di belakang di belakang variabel, di belakang atributnya. Nah terus kalau untuk privat, nah untuk privat itu maka dia itu di garis bawahnya itu dia ganda atau double, atau ada dua garis bawah. Nah misalnya kayak gini, kita buat kelas person, nah person, nah terus ini, nah ini kita punya definite. Oke, kita hapus ini. Nah misalnya kita punya parameter itu, ini parameter ketika kita implementasikan kelasnya. Nah kita harus memasukkan parameter yang sesuai dengan di unit, misalnya nama saya age, gender. Nah terus status sini self, dan saya kita mau self namanya itu public. Nah kalau untuk public kita tinggal tulis self nama, ini nama. Nah terus ini kita kasih public ya, public. Ini contoh public yang enkapsulasi public. Nah kalau kita mau yang privat, nah self age itu sama dengan age privat. Nah kalau yang self dot, kalau yang public itu kita kasih dua garis bawah, gender dan gender. Ini adalah, ini tulisan untuk yang protect. Nah ini untuk yang public, ini yang privat, yang protected. Nah terus misalnya kita mau ketika kita sudah membuat class person ini, kita mau lihat atributnya, kita lihat atribut saja. Ini metodenya ini sembarang, tapi kita bisa menggunakan get atribut. Nah kita gunakan self, yang artinya di ini merepresentasikan instansi dari sebuah kelas itu. Jadi kita buat objek, maka self-nya itu masuk ke dalam self itu menggambarkan bahwa kita masih dalam objek itu. Kita print saja, kita print dalam bentuk apa ya? Kita print dalam bentuk tulis ya. Kita print dalam bentuk tulis, misalnya nama. Sudah kita printnya dalam bentuk tulis ya. Saya dolar sel titik nama koma sel titik h koma sel titik gender. Nah setelah itu, misalnya kita mau ngambil, kita membuat sebuah objek dengan class person. Kita buat deh objek satu, misalnya objek satu. Kita tinggal panggil class personnya. Nah tapi di sini kita harus mengisikan parameter dari personnya. Kalau kita tidak isi, ini akan hilang. Bahwa dia itu missing 3 require positional argument. Nah jadi dia butuh 3 argumen untuk memenuhi parameter ini. Nah parameter pertama itu harus nama, jadi variabel tertukar ya. Misalnya nama itu
misalnya Iqbal. Terus umur itu misalnya 19 tahun. Terus gendernya itu male. Nah, terus kalau kita print ini dia akan langsung dapat jika kita menggunakan metode objek satu titik get attribute. Nah, ini baru kita mendapatkan nilainya. Nah, maka kita mendapatkan nilai Iqbal dan tertulis 19 male. 19 ini adalah untuk tahunnya, umurnya, male-nya untuk gendernya. Oke, misalnya kita mau set atribut, kita mau ganti atributnya. Kalau kita mau ganti atribut, kita membutuhkan beberapa parameter. Atribut, kita butuh self. Nah, selanjutnya artinya metode itu adalah bagian dari class person. Nah, terus kita butuh lagi parameter age, umur, nama, umur sama nama, age, dan gender. Nah, terus kita tinggal copy ini. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi kalau kita panggil set atribut, ini kan sebelum diubah. Nah, kalau sudah diubah objek satu set atribut. Nah, kita dibutuhkan misalnya di sini kepala. Kita kasih 19 tahun, terus nilai juga ya. Nah, terus objek satu, terus get atribut. Nah, kalau kita print ini ada perbedaan. Nah, pertama objek satu itu adalah Iqbal 19 male, dan setelah kita set atribut, maka dia akan mengubah kepala 19 male atau laki-laki. Oke, di sini kita lanjut ke operator overloading. Nah, dia itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan. Dan misalnya operator overloading untuk tambah. Nah, tambah misalnya kalau tambah print, kalau kita angka operan itu angka, maka 9 tambah 9 itu adalah sebuah penjumlahan. Nah, itu 18. Nah, itu dia akan 18. Nah, kalau kita string misalnya mu tambah Iqbal, ini maka akan penggabungan string atau concatenate. Nah, sedangkan kalau kita print, bentuknya itu adalah list 1, 2, 3 tambah 3, 4, 5. Nah, kalau kita print ini dia akan menggabungkan dua list. Oke, itu adalah operator overloading. Oke, seperti yang dijelaskan bahwa operator standar tambah memberikan fungsionalitas yang berbeda untuk operan yang berbeda. Nah, operan bisa di sini. Untuk jika operannya adalah sebuah integer, maka dia akan menambahkan sesuai dengan konsep penjumlahan. Sedangkan kalau dia list, maka dia akan menggabungkan list. Ini seperti join. Oke, kita lanjut. Operator overloading melalui metode yang diberikan nama khusus. Maksudnya gimana? Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru dan menggunakan metode bernama metode dengan nama khusus. Contoh operator dan operator tambah
dengan mengimplementasikan metode bernama. Nah, terus ini ada apa ya, kelebihan beban non operator. Non operator overloading. Nah, ke overloading STR Q overloading untuk semua objek dengan mengimplementasikan Q.str. Nah, tersebut ditentukan dengan menggunakan diketentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan Q. Nah, kalau kita menggunakan Q.str ini, dia akan mengimplementasikan sebagai kalau kita menggunakan ini harusnya ini dua ya, dua apa ya, dua garis bawah saja, maka dia akan mengimplementasikan sebagai boolean. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk operator tambah ini dibedakan dengan add. Nanti kalau kita buat apa ya, kita buat suatu metode, kalau pakai add ini, kita buat metode add ini, kita bisa ketika pemanggilan kita bisa memanggil dengan tanda tambah ini. Maksud kita akan bisa memisahkannya dengan tanda kurang ini ketika kita panggil. Jadi kita tidak perlu misalnya kita panggil kayak ini. Jadi kita tidak perlu misalnya set atribut itu tinggal tambah. Kita tinggal misalnya objek satu datang kita atribut, kita tidak perlu itu, kita tinggal gantikan metode yang add ini. Ketika kita buat metode add itu menjadi tanda tambah atau tanda add. Oke, untuk lebih jelasnya itu kita bisa jelaskan di sini. Nah, ini contohnya. Yang saya buat dulu codingannya, class vector. Ini kita punya contoh itu class vector def unit. Nah, kita punya set. Nah, vektor itu mempunyai, dia itu ada size-nya. Saya vektor 3. Vektor 3 itu size-nya itu 3 atribut baru. Jadi kita tulis size of. Jadi set dot itu sama dengan size of itu dikali 0 dikali 3. Ini misalnya saya kasih saya kita maksud dari frame ini size satu size. Nah, maksud dari list yang berisi 0 dikali size, misalnya kita punya size nya itu 3 ya kan. Nah, jadi 0 dikali 3 itu saya 0 3 kali. Nah, jadi kita bisa apa ya, jadi ini adalah vektor 3, vektor dengan vektor berukuran 3. Nah, jadi kita bisa menentukan size nya dengan 3 dengan atribut size of. Oke, lanjut. Oke, ini tamat saja. Nah, terus untuk function jadi itu adalah decline cell. Nah, ini kita bisa cell vector ini cell dot
Jadi ini akan mengembalikan dimensi dari sebuah vektor. Saya dimensi 3 atau ukurannya 3, vektor 3 gitu, vektor yang ukuran 3. Oke, terus selanjutnya itu kita membuat itu get item dulu ya. Jadi kita mau ambil item dari get item. Ambil item dari vektor yang kita sudah buat. Yang saya mau get item itu kita tentukan indeksnya. Jadi set dot cost. Nah, jadi kita ambil indeks yang berapa gitu. Saya kita mau ambil tuh get item yang ke 1. Jadi nanti kalau kita get item kita kasih isi isi argumennya itu adalah 1. Kalau kita mengambil vektor yang indeks ke 1. Nah, terus saya set item nah set item terus style G sama file dari aktor value ini. Nah, nah indeks keberapa sama indeks keberapa, terus value nya apa itu, value nya apa. Jadi ketika kita panggil set item ini, kita harus menentukan indeks keberapa yang kita mau ubah, terus value nya apa, seperti itu ya. Langsung saja ini adalah contohnya pas dari overloading add. Ini add, kita ambil set ini untuk ya misalnya kita punya atribut, misalnya kita punya objek A atau vektor A, kita mau tambahkan dengan order itu ya yang objek yang lain. Misalnya di sini dia buat mau pemeriksaan dulu. Nah, dalam penjumlahan vektor itu lengthnya atau dimensinya itu harus sama. Jadi ukuran vektornya itu harus sama. Jadi kalau ukuran vektornya 3 itu harus dijumlahkan dengan ukuran vektor 3 juga. Nah, kalau ukuran vektornya 5 dengan 3 itu tidak bisa. Jadi di sini dia menggunakan condition if length atau panjang selfnya itu tidak sama dengan length order begini. Nah, maka dia rise ini itu mengembalikan error ya, kayak rise error. Oke, rise error, value error. Value errornya itu dia isikan dimension must agree. Jadi kita tulis saja dimensi vektor harus sama. Nah, ini kalau tidak sama. Nah, jika sama, masih lakukan saja seperti itu. Nah, jika sama, kita buat pada result itu dan dari result-nya kita bisa juga menggunakan length ordernya, itu bisa aja terserah dari kita. Jadi kita for kita pakai for in range to say
vektor free and range range of f free and range when self. Jadi kita di sini buat vektor lain, yaitu vektor untuk hasilnya, yang dimana dia akan menampung hasil dari hasil dari penjumlahan vektor. Nah di sini untuk size of-nya, untuk atribut size of-nya diisi harus sesuai panjang dengan range atau range dari operan itu. Oke, result J. Jadi dia akan result J. Nah ini kan akan result ini kan akan berulangan sebanyak panjang dari selfnya. Nah jadi ketika kita mengulang, maka dia akan self LTI kita tambahkan order LTI, sehingga misalnya untuk indeks pertama, nah maka diisi ke indeks pertama, yang akan ditambahkan itu adalah set indeks pertama dengan order indeks pertama. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah terus di sini kita return resultnya. Nah ketika sudah selesai perulangan, maka resultnya itu akan selesai dan akan di return. Nah kita coba dulu, kita punya kelas vektor. Saya punya kelas vektor A, vektor sekitar 3, B dengan vektor sekitar 3 juga. Nah terus untuk set atribut itu set item itu bisa di set item itu bisa digantikan atau digunakan dengan indeks ke 6 sama dengan 3. Kita print A. Ini masih alamat objeknya, dari vektor objeknya. Nah kita harus buat perulangan ini A. Oke, bisa kita lihat kita sudah dapatkan objeknya. Kita bisa vektornya itu ada 3, 0. Nah untuk indeks 3 itu kita sudah set atributnya jadi 3. Terus indeks kedua itu kita belum set, misalnya kita mau set indeks kedua, indeks ke 1 kan dimulai dari indeks ke 0 ke 2, kalau kita akan jadi 2. Kita set lagi 3, terus 3, nggak ada 3 sih 2, itu jadi 3. Nah 3 2 2, kita ambil 1 2 3. Nah misalnya kita punya indeks ini 1 2 3.
ini 5, ini 6. Nah kita tambahkan ini add. Nah ini operan add ini, operator add ini kita bisa aliaskan dengan tanda koma ini, C dengan A tambah B. Nah kalau kita print C ini kelihatan juga C ini akan menunjukkan apa ya, menunjukkan hasil, menunjukkan apa ini ya, alamat kelasnya. Nah kalau kita lihat di sini maka dia akan menunjukkan hasilnya. Nah maka nah cara penambahan dari penjumlahan dari vektor itu dia akan menambahkan indeks pertama dan indeks pertama dari operan lainnya. Nah indeks kedua akan ditambah dengan indeks kedua dari operan lainnya, dan indeks kedua kan dari 0 tadi, dari 0 1, indeks ketiga akan ditambahkan dengan operan indeks kedua dari operan lain. Jadi 4 tambah 4 itu 5, 2 tambah 5 itu 7, 3 tambah 6 itu 9. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan kita harus menggunakan peluangan, dan untuk kita mendapatkannya ketika kita print saja, print C langsung mendapatkannya, kita bisa menambahkan dash str print. Nah kita return aja, return. Return self. Nah kita ini vektornya, vektor ini self plus titik ya, oke tambah str titik str, kita kasih masuk kita kasih masuk sambil code sini, kita ubah jadi ini, kita castingnya ini jadi sebuah string. Nah tapi karena kalau kita set str nya saja, set code ini nanti akan yang tertera itu, oke saya perlihatkan dulu ya. Oke ini ya. Nah tanpa kita menunjukkan ini ya, dan kita tidak pakainya lagi. Print itu sudah print itu sudah apa ya, mewakili FSR. Lalu kita print baru geser seperti jelas. Nah kalau kita print, nah dia akan mengambil dengan kurung situnya, dan kalau kita tidak mau mengambil kurung situnya, kita tinggal tambahkan operator size ya. Kita ambil dari 1, nah 1 ini kan dimulai dari indeks ke 0. Nah indeks ke 0 ini kita perlu ambil yaitu kurung situ pertama, terus kita ambil yang min 1 ini di akhir ya, min 1 ini yang ini min 1. Jadi kalau kita hitung dari akhir itu min 1, min 2, min 3, min 4. Nah jadi min 1 itu adalah kurung situ terakhir. Nah kalau kita print lagi, nah ini akan jadi ini. Oke, sama dan ini. Oke, kita lanjut iterator untuk kelas. Untuk iterator untuk kelas ini adalah iterator untuk sebuah koleksi menyediakan satu perilaku utama. Iterator mendukung metode khusus yang bernama next.
yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi atau list, dari list ya, dari list. Jika ada atau memunculkan pengecualian stop iterasi untuk mengindikasi bahwa tidak ada elemen selanjutnya. Nah, ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama itu menggunakan syntax generator, yaitu next dan iter. Terus ini apa ya, garis bawahnya cuma dua ya, garis bawah dua kali, terus next, terus garis bawah dua kali lagi, dan garis bawah dua kali iter, terus garis bawah dua kali lagi setelah iter. Nah, terus dan mendefinisikan len dan get item untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, terus membuat iterator menggunakan len dan get item function. Nah, misalnya kita punya sequence iterator, ke sequence iterator. Oke, kita sequence iterator. Untuk mesin iterator, terus kita punya ini set, terus sequence-nya itu kita masukkan. Nah, terus ini kita tulis set dot sequence itu sama dengan sequence setiapnya lagi satu set dot minta sama dengan min satu. Jadi ini ada incrementnya itu adalah min satu artinya itu bisa dibilang itu dia akan mundur, jadi itu seperti decline ya, dibilang jadi decline. Nah, terus ini seperti yang saya bilang tadi, kita perlu menggunakan match untuk memeriksa apakah ada masih ada. Nah, tadi dia ini mengembalikan nilai berikutnya yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi, dan jika tidak juga, tetapi itu jika ada atau mungkin pengecualian stop iterasi. Nah, jadi kalau ditanya dia akan menemukan stop iteration. Kita bisa dulu pesan dengan satu, terus self sequence lebih kecil dari when self sequence when self sequence. Nah, ketika di sini dia return hasilnya, return self sequence
kita kasih index yang data. Nah terus ini else-nya itu mengembalikan price dalam bentuk else itu dia mengembalikan price atau price stop, dia akan menggunakan metode stop iteration. Misalnya buat iter ini untuk mengulang, ini untuk membuat iterasi kita return setnya. Jadi yang dikembalikan itu adalah nilai dari yang kita masukkan pertama. Jadi kalau kita menggunakan sequence, dia akan mengembalikan nilai dari sequence itu satu persatu. Jadi kita punya sini kita data misalnya 1456778 Iqbal. Nah terus kita buat perulangan for in sequence iterator. Kita masukkan itu sequence kan di sini kita parameter sequence itu adalah tipe data collection atau tipe data yang menyimpan lebih dari satu data. Nah terus kita print ini kita jalankan, maka dia akan mengembalikan semua nilai dari list ini, menggunakan ulangan. Baik, nah tadi kita sudah membuat sequence iterator yang dimana itu dia itu mengimplementasikan cara iterator itu menggunakan sintaks generator, mix, dan iter. Nah berikut codingannya. Nah ini kan tadi kita sudah ngoding. Nah, jadi sequence iterator ini dia akan mengembalikan nilai dari tipe data yang bersifat sequence itu satu persatu. Nah seperti yang kita lihat ini dia akan membuat perulangan untuk nilai sequence atau nilai sequence iterator atau nilai iteratif sequence. Nah ini sequence iterator mempunyai dua metode yang bisa digunakan. Next digunakan untuk memeriksa apakah masih ada nilai selanjutnya. Nah jika masih ada, nah dia akan return self sequence, dia akan return nilai dari sequence-nya. Nah jadi itu terjadi ketika self.k-nya ini itu masih kecil dari self.sequence-nya. Nah kalau sudah sama dengan, maka dia akan meraih stop iteratornya, dia akan mengembalikan stop iteration untuk menghentikan iterasinya. Nah, nanti hasilnya itu dia menghasilkan nilai sequence satu persatu. Nilai dari tipe data sequence ini, nah setiap satu elemennya akan di print. Nah bisa kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 Iqbal. Nah sesuai dengan isi dari tipe data sequence yaitu tipe data list. Oke kita lanjut. Nah ada cara kedua untuk mengimplementasikan iterator, yaitu mendefinisikan len dan get item. Metode len dan get item untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, ini contoh implementasi itu menggunakan class range. Mari kita ngoding lagi. Kita buat class range. Kita start buat function init. Init. Nah, definite. Di sini untuk melakukan range. Nah, jadi di sini tuh dia akan membuat itu sesuai dengan function range untuk sebuah perulangan. Jadi itu membutuhkan parameter start, stop, dan step. Kita butuh parameter atau atribut dari kelas itu.
start, stepnya itu sama dengan 0 dengan stop. Nah, terus di sini diperiksa jika stepnya sama dengan 0, stepnya ini sama 1 ya, stopnya ini sama dengan 0. Oke, saya buka aja. Stepnya itu sama dengan 0. Nah, ini kita raise error, nilai step harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, terus if step is none, maka start sama stop itu sama dengan 0, sama start. Nah, apa maksudnya ini? Jadi jika stepnya sama dengan 0, step ya, stop. Kalau dulu, oke, jika stopnya sama dengan 0, maka start, stop ini sama dengan 0, stop. Maksudnya apa? Nah, jadi nilai start ini jadi 0 dan nilai stopnya ini jadi start. Jadi kalau nilainya 0 itu nanti startnya itu dimulai dari 0 dan stop dimulai dari nilai start yang kita tentukan. Oke. Nah, terus di sini juga tentukan save.length max, kita pakai function max minus 0, kita punya stop kurang start tambah step kurang 1 dibagi stop ya, step terus stop kurang start tambah step dibagi stop. Selesai. Kita buat di sini stop dot start, kita dan start. Oke, tipenya itu adalah perspektif. Ini kita ganti lagi step ya, step. Oke, kalau udah, kita buat metode kedua yaitu length ya. Sel nanti ini jika untuk ini itu kita kasih ke parameter k. Nah, jadi jika k lebih kecil dari 0, jadi jika kamu itu yang kita isikan nanti itu lebih kecil dari 0,
maka kan itu dikes sama dengan kan ditambah dengan length dari selfnya. If not K itu lebih besar dari 0 yang lebih kecil dari self length, ini function set item ya, get item, sorry, get item size index error kasih index out of range atau indexnya itu keluar dari range. Kita return itu self.start, itu kita tambah dengan k sama dengan self.tambah text. Oh dikali, maka langsung dengan tapi dikali. Oke, terus kita buat tadi itu dot length itu dot length itu cuma return self dot length. Oke udah, di sini kita buat objek satu sama itu range. Kita mau range-nya itu dari berapa ini? Jadinya dari kita mulai dari 2 sampai 100. Step-nya itu kita kasih step-nya 4. Step-nya saya 4. Oke, step-nya 4 ya. Oke, terus di sini ini bisa kita lihat ring length-nya. Length objek 1. Bisa kita lihat ada 25. Jadi panjang dari objek 1 nanti itu ada 25 angka. Nah, terus kita bisa lihat, kita bisa mengakses indeks yang misalnya kita objek 1 indeks berapa angkanya ya, ini indeks berapa angkanya, indeks ke dia 25, kita ambil indeks ke 5 itu berapa. Nah, indeks ke 5 itu ada nilai 22. For range 0 sampai 2 ini udah keseluruhan, kita setengah saya sampai 16. Kita print I sama N
objek 1 yang ke I. Kita kasih spasi sini sebagai kelihatan. Nah, jadi kalau sampai 16, dari 0 sampai 16 itu pas dapat sampai 26 angka. Yang angka itu sampai 62. 62 maksudnya. Nah, terus misalnya kita buat lagi ya. Ini sepeda juga ya. Nah, terus di sini import I in range. Soalnya ini range ini dari kelas range 2,100 4 dan I koma N. Oke, kita print. Maka biasanya sama dengan kita buat objek. Jadi yang bersama range ini. Jadi kalau kita bisa lihat hasilnya itu hampir sama kalau kita print ini for in range. Mungkin kita mulai dari maksudnya ini itu akan berkurang lagi angkanya. Ada 98 ke 97. Oke, itu tentang apa ini? Tentang iterator untuk kelas. Nah, kita masuk ke pewarisan. Oke, baik, kita lanjut ke bagian pewarisan atau inheritance. Jadi cara alami untuk mengatur berbagai komponen secara struktural. Sort perangkat itu ada secara hierarkis. Nah, bisa dilihat di sini bahwa fungsi abstrak serupa dengan dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke arah yang lebih umum. Ketika seseorang melintasi hierarki. Nah, pewarisan mungkin kelas baru disebut subkelas atau anak kelas atau child untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, dan atau superkelas. Jadi kelas induk ini atau kelas dasar disebut dengan superkelas baik titik awal. Nah, subkelas dalam mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, saya di sini kelas ini ada building. Nah, nanti anakan itu ada apartemen, house, dan commercial building. Nah, nanti dia ada anakannya lagi yaitu ada low rise apartemen, high rise apartemen. Untuk house itu ada anakannya lagi yaitu two story house, range, dan terus commercial building itu ada turunannya itu skyscraper. Nah, sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, contoh hierarki tipe pengecualian di Python. Nah, base exception. Nanti dia ini punya turunannya system exception, table interrupt. Nah, terus nanti di exception ini dia ada lagi turunannya yaitu value error, lookup error, arithmetic error. Nah, terus nanti di lookup error ini dia ada lagi turunan yaitu index error, key error. Nah, arithmetic error ini punya turunan yaitu zero division error. Nah, contoh implementasinya itu bisa kita lihat di sini yaitu credit card. Nah, credit card ini dia punya beberapa metode yaitu ada get customer, get bank, dan untuk atribut itu ada customer, bank, account, dan limit. Nah, terus ada metodenya ini ada function get customer, get bank, get account, get limit, get balance, get charge.
dan make payment atau membuat pembayaran. Nanti ini ada turunannya yaitu seperti predatory credit card, charge yang mempunyai, nah ini turunan dari credit card tadi, dia itu mempunyai beberapa metode, yaitu ada metode kontraktornya. Nah terus nanti dia itu ada metode yang lain itu charge. Nah charge ini sebenarnya sudah ada ya di sini. Nah charge, tapi di sini dia ini diperbarui lagi metodenya, bisa dibilang itu kalau tiap saya itu overriding. Nah terus ada proses month. Nah ini ada ukuran dari credit card tadi. Oke, kita coba buat ya, untuk credit cardnya. Bisa di sini kita lihat yang credit card. Oke, yang credit card kita buat. Oke, kita mengirim aja semua. Kita buat gas credit card. Oke, kita buat instructornya. Nah dia tuh punya customer terus bank account, terus ada limit. Ini untuk atributnya. Nah terus save customer, ini customer, ini bank. Customer terus bank. Nah, terus habis bank itu kita punya account. Oke. Account. Terus kita punya limit balance. Nah balance ini sama awal. Nanti coba balance ya customer terus. Oke, kita coba ke customer selesai. Kita kaitkan bahwa di keseluruhan metode dari credit card atau return masal customer. Oke, kita buat lagi get by bank. Nah terus kita return side bank. Yang nggak terbaca ya karena kita belum menambahkan satu ide yang terbaca sebagai metode dari credit card. Oke, kita copy aja ini, kita get com oke lagi kita copy terus create ini oke, terus kita ambil balance ya. Kita
ganti D besar L besar get limit. Nanti kita buat lagi def search save. Nah saat ini kita dia punya parameter price, nanti dia akan mengembalikan itu price dari credit card kita. Jadi if kita buat yang dulu, if price nya itu price tambah save the balance, kita bisa save the limit. Kita ke return price as what energy sell the balance itu sama dengan price. Kita return oke, kalau udah return kita buat lagi def make payment itu sell amount. Nah nanti kita buat di sini tuh sales balance nya tuh kita kurang dari amount-nya. Ya kita kurang dari amount. Ya sudah. Nah sini kita bisa gunakan testing. Ini ada dokumen bawah, ini memiliki fungsi sebagai berikut: membuat akun baru dengan untuk pelanggan, memungkinkan kita untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu pengguna, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, mengeluarkan cek dan melebihi batas kartu. Oke. Jadi ini kalau kalau price nya sama balance itu dari limit itu dari maka dia akan return false. Kita tes ya. Ini untuk seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk pengetesan itu sama dengan main. Jadi kita buat walletnya itu, jadi kita punya wallet atau uang saku. Jadi kita punya uang saku itu kita kasih dulu. Nah terus kita open. Kita buat kredit cardnya itu hanya untuk customernya itu kita punya customer misalnya Iqbal, terus ini banknya, nah itu BRI. Terus account, nah, kita buat accountnya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu aja. Oke. Terus kita tentukan kayak ini nih. Kita tentukan saldo kita, misalnya hitung itu 90 berapa ya? Oke, 5.000 aja. Apa di $5.000 ya? Oke, terus kita wallet. Ini kita tambahin satu. Berarti ini jalan BBSI. Oke, di sini 35. 95. Harga itu 4.000. Kita kasih 3 aja. Ini harga ini BNI.
punya 4.500 ya. Oke, wah, kita buat di sini for value dan kita sudah saja. Oke, lalu tidak mau terus start panggil metodenya. Kasih dekat, nggak bisa dekat. Ini karena nilai dari apa ya, nilai dari awal ini itu mempunyai nilai dari charge-nya. Nah, dia itu adalah apa ya, implementasi dari kelas itu credit, jadi dia bisa masuk metode charge-nya. Nah, jadi charge-nya sini, charge-nya ini kita isi dengan apa ya, dengan nilai value-nya. Nah, jadi ini akan diambil dengan terus wallet itu kita ambil indeks pertama. Ini kan kita punya indeks 3 apa ya, 3 akun, jadi kita catat 3 value sini. Dua kali value. Baik ya. Oke, lanjut. Oke, kita punya wallet juga. Charge. Ini kita di ini ya, itu 3 dikali value. Jadi dia akan melakukan pembayaran sebanyak 17 kali. Kita buat perulangan for in range. Kita buat 3. Kita bisa mengambil dari apanya, bisa mengambil customer-nya. Itu kita bisa menggunakan get customer ya, wallet index GI, kita get customer, get customer customer terus kita ke yang bank itu get bank. Terus kita mau ngambil lagi untuk akunnya, ini harusnya udah besar ya. Oke, itu com harus sesuai ya dengan metode yang ini, metode yang di kelas ini harus sesuai dengan kita panggil. Nah, terus account itu kita panggil ini. Ini nah, kita ambil apa ya, metode limit, get limit. Nah, terus kita ambil lagi misalnya habis ini kita ambil yang balance. Nah, terus kita buat perulangan
kita buat perulangan untuk apa ya, untuk mendapatkan balance nya. Jadi kita while itu while yang ke i itu kita get balance. Kita punya metode get balance di sini yang terakhir, kita metode get. Nah, kita get balance. Nah, terus kita kasih lebih 100. Kita print no balance. No balance itu kita wallet index DI, kita get balance. Oke, untuk menghindari kita untuk ada tempatnya pakai saja print. Nah, oke. Sambil itu kita kali 10. Oke, ya ada yang salah di sini. Nah, tiap ada objek balance. Oke, yang terakhir ini D besar. Oke, ada yang salah. Coba kita periksa dulu apa yang salah. Ini charge-nya 2, kita kali 2 kali 3 kali terus ini wow. Oke, kayaknya di function yang salah. Di get balance itu akan kita tambah price, terus tadi yang balance itu 126 terusnya times 3 terserah yang salah. Nah, dan coba mau get customer get semua get satu get. Nah, charge ini juga charge itu harusnya price satu balance satu itu salah satu itu. Nah, jadi jika price nya itu lebih besar dari tambah balance nya itu lebih besar dari ini, itu akan dilihatkan false. Nah, kalau yang itu nanti set balance nya itu ditambah price terus return true. Ini kita make payment sini balance kurang amount. Oke, ada yang kesalahan. Balance. Kita lupa ya. Yang harusnya ini wallet C, wallet yang ke I. Yang ke I. Itu kita membuat paymentnya, kita buat paymentnya, pembayarannya. Nah, itu payment tadi kita buat berapa ya? Kita kasih amountnya 100 ya. Terus kasihnya sekarang kita bisa dulu ya. Maksudnya customer yang kembali dia banknya itu BRI, terus akunnya itu 112.124.785. Nah, terus dia itu limitnya itu misalnya saldo itu 5.000 ya kan, 5.000, terus balance nya itu 36, 136 nya balance nya itu 36. Oke, berapa? Balance jadi balance itu 8 balance 200.
tadi tesnya itu kita ambil charge untuk charge itu kita charge itu kasih punya file filenya satu ditambah balasnya itu balasnya nol tambah satu nah kalau dia akan menjadi apa itu kita tiga ini yaitu tentang input yang apa ini yang credit card. Jadi credit card itu kita punya atribut yaitu customer dan account dan unit. Nah terus kita punya metode get customer, get untuk mengambil nilai customernya, terus get bank untuk mengambil banknya, get account untuk menerima nilai accountnya, get ini untuk menerima limit atau saldo di Thailand. Nah, terus get balance ini untuk menerima nilai dari Oke, terus charging untuk membuat komisi kita gunakan kredit card kita itu melebihi batas itu kan return price. Kalau masih ada saldo sisanya dan masih cukup untuk membayar sebuah harga, maka dia itu akan melakukan terus kita buat payment itu nanti balance itu dikurang bank. Jadi balance ini untuk menentukan harga. Nah kalau harganya kita masukkan itu 5.000, maka nanti balance itu ke harga itu ke balance atribut balance. Oke, kita lanjut. Ini contoh verifikasi untuk kredit card. Nah nantinya itu ada warisannya, kita buat warisan di bawah sini. Warisan itu predatory kredit card ketika dia turunan dari kredit card. Nah kalau di Python kita punya cara untuk membuat sebuah penyimpan itu menggunakan dalam kurung. Kalau dalam PHP itu biasanya menggunakan extend, ya dia menggunakan extend terus nama kasih nama. Kalau di Python kita hanya menggunakan dalam kurung terus nama Python, nama teman itu kredit card. Nah itu saya buat definisi ini perubahannya. Nah ini dia nggak berubah di atas, terus kita tambahkan comment lagi. Ini tambahkan APR. Ya kita nanti buat post customernya. Nah jadi customer ini dia akan memanggil konstruktor dari indeks kredit cardnya, yaitu get limitnya itu tambahkan harga tersebut. Nah ini semisal ini kalau teman itu kita bisa mempunyai atribut baru. Nah semisal seperti penurunan sebuah pohon, biasanya anaknya itu bisa berbuah atau memiliki tangkai yang lebih banyak dibandingkan dengan induknya. Ya kita buat self.apr. Ini kasih APR sama itu APR. Ya dia buat punya juga search.
Nah, kita punya charge ini dia ini adalah metode dari sebenarnya metode dari induknya. Tapi di sini kita bisa ubah dari behaviornya atau tindakan dari metodenya. Nah, jadi tindakan dari metode set induknya kita bisa mengubahnya di sini. Jadi dan kita buat di sini show success, kita punya principal charge price. Nah, terus kita buat if not success kita kasih self dot balance itu kita plus sama dengan 5, kita return success. Nah, terus kita buat lagi satu metode yaitu dev process mode. Nah, ini kalau yang ini metode ini dia itu metode dari kelas childnya saja, jadi dia ini tidak ada di kelas induknya. Jadi kita buat metode yang di kelas child proses mode. Nah, terus kita buat self if self dot balance itu udah bisa dari 0, maka monthly kita buat variabel monthly faktor itu sama dengan for 1 tambah self APR terus kita 1/2. Kita kembalikan lagi sampai dari sini. Yang ini sama dengan kita kali dengan monthly faktor. Oke. Nah, sudah itu kita juga bisa buat di sini yang untuk objeknya seperti misalnya ini kita panggil metodenya predator, kita masukkan ya nama customer siapa, dan terus B nya apa, terus akunnya gimana, asal 1 2 3 4 6. Nah, habis on itu limitnya berapa, saya 9. Terus potongannya itu berapa, misalnya yang per gramnya itu misalnya 0,8 0,05 yang berapa persen, 0,05 itu 5%. Nanti CTP ada charge, itu kita tambah charge, misalnya kita membeli itu harga 3.000. Oke. Balance-nya berapa, nah ketersediaan balance itu berapa, itu get balance.
balance. Yang kalau kita print itu hasilnya. Oke. Jadi balance-nya itu kita punya balance 3000. Balance-nya itu apa? Balance-nya itu adalah dari kita charge-nya 3000, jadi balance-nya itu 3000. Nah, price-nya kan, nah dia itu hanya oke, parameternya price-nya itu 3000. Nah, di sini price-nya ini akan dijadikan sebuah balance-nya. Jadi price-nya kan banyak di balance. Nah, balance-nya itu awalnya 0 kan, jadi sama 3000. Oke. Nah, terus PPP. Kita buat sebuah proses. Jadi kita proses manual. Ambil metode dari anakan ini atau dari child ini. Dari childnya misalnya kalau balance-nya bisa dari 0, maka akan diproses ini. Nah, kita lihat setelah diproses. Kita print. Sebagai balance after processing, setelah diproses proses manual. Processing. Nah, jadi kita ambil balance nothing ya. Udah kita lihat jadi balance-nya itu tinggal, nah jadi balance-nya itu dia dapat potongan sekitar 74,0852 ya. Oke, itu adalah contoh warisan dari startnya. Nah, sini ada contoh itu warisan dari sebuah algoritma arithmetic progression. Bisa kita lihat di sini ada faktor geometric progression, terus ada lagi Fibonacci. Kita lanjut dulu di slide-nya. Oke, saya jelaskan saja. Nah, di sini dia akan buat itu class arithmetic progression atau yang merupakan turunan dari progressionnya ini. Mungkin kita bisa lihat di sini ada diagram kelasnya itu dari progression. Itu pengukurannya itu arithmetic progression, geometric progression, Fibonacci progression. Nah, nantinya di sini dia itu buat definite untuk startnya itu sampai 0. Nah, jadi ini untuk mengatur startnya saja. Nah, konstruktornya itu dia mempunyai atribut start. Nah, terus di absensi ini, dia akan menambahkan nilai startnya ini 1. Terus di next. Nah, seperti tadi next itu akan memeriksa nilai selanjutnya ya. Memeriksa nilai selanjutnya. Apakah masih ada nilai selanjutnya? Jika tidak ada, maka jika tidak ada itu dia akan seperti terus ini. Nah, kalau ada, maka dia panggil set advance ini. Nanti dia berarti kalau kita panggil set advance, nanti sang tukarnya itu ditambah 1 lagi. Jadi dicek lagi deh, dicek kalau masih ada itu masih ada lagi. Nah, terus nanti dibuat def iter. Untuk jelasnya mungkin kita nah di sini
kita bisa lihat itu frame progression. Nah di sini kita bisa menentukan nilai dari progression itu berapa. Misalnya kalau kita ini apa ya, menentukan progression itu 10, maka dia akan menentukan 10. Nah kalau kita tidak menentukan nilai, nanti dia akan apa ya, looping forever, artinya looping itu akan berhenti sampai berapapun kalau kita menentukan n nya. Tapi kalau kita menentukan n itu bakal error, karena frame progression ini dia itu meminta parameter itu n, jadi dia harus ditentukan n nya. Dan nanti jika kita buat ini, buat menekannya, kemudian arithmetic progression. Nah, di arithmetic progression ini kita tidak perlu mendefinisikan ulang. Nah nanti kita buat sebuah def init yang merupakan dari progression ini. Nah nanti kita tambah deh incrementnya itu kita mau berapa, misalnya incrementnya itu 2. Nah nanti dia akan menghitung startnya kan 0, kita mulai startnya itu 0. Nah nanti super init start, nah kalau kita tentukan ini startnya 2, maka dia akan mulai dari 2, nanti tambah 2, incrementnya 2. Nah nanti expense ini dia ini bukan ditambah lagi dengan start ya, starting gas kan ditambah start, kalau tambah 1. Nah nanti di sini itu akan ditambah dengan incrementnya, so incrementnya, jadi incrementnya kita tentukan 2 d 0, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18. Tapi kalau kita menentukan di arithmetic progression, ketika kita men-progress, kita tentukan apa ya, kita tentukan pertama itu increment. Kalau kita sudah tentukan increment, terus startnya, saya kita tentukan incrementnya 3, terus startnya incrementnya 3, startnya juga 3, maka outcome ini adalah 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah kalau tapi itu tergantung dengan lagi kita menentukan frame progressionnya. Kalau kita frame progressionnya sampai 100, itu akan berlanjut sampai 100 kali iterasi. Kalau kita di sini itu ditentukan 10, jadi ada 10 iterasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 iterasi. Ini juga untuk Fibonacci. Nah di Fibonacci ini dia ini menambahkan satu apa ya, dia itu menambahkan untuk dia menambahkan, bukan menambahkan, dia itu punya satu atribut utama yaitu second. Nah first ini dia akan merepresentasikan dari yang start tadi. Nah ini kita lihat ini super init. Nah start progression itu kita mulai dari firstnya, jadi nanti akan dihitung startnya dari first. Ya firstnya itu, nah terus advance ini sama yang tadi ya, ada yang tadi itu self dot path, terus self parent. Nah nanti self parent ini kita self dot path tambah self dot parent. Nah nanti Fibonacci ini, nah jadi kita mengenai Fibonacci apa ya, Fibonacci progression, ketika kita menentukan apanya, kalau kita tidak menentukan nilai first dan secondnya, itu akan defaultnya itu 0 dan 1, firstnya 0, secondnya 1. Kenapa? Karena karena di sini itu untuk parameternya itu sudah ditentukan ya, defaultnya itu 0 untuk first, second, sampai yang 1. Nah nantinya, nah ini ada contoh, misalnya kita tentukan ya, ditentukan nilai dari first dan secondnya. Misalnya firstnya itu 4, terus secondnya itu 6. Nah kita frame progression itu progression itu sampai 10 kali iterasi. Nah ini ada 4 terus 6. Nah 4 tambah 6 itu 10, 16. 4 tambah 6 itu 10, 6 tambah 10 itu 16, 16 tambah 10 itu 26, 26 tambah 16 itu 42. Nah bisa itu ada di sini, ada di sini logikanya di sini. Self dot path. Oke, self dot path itu sebenarnya second kurang first.
Nah nanti subject breaknya ini subject break kita lihat dulu bloknya diambil di mana, kata dia ada subject break. Oke, ini adalah subject break itu second kurang first, jadi 6 kurang 4 itu sama dengan, jadi subject breaknya itu second, jadi subject breaknya itu nilainya 2 ketika kita ketika baru mulai itu 2. Nah nanti subject breaknya itu kita akan nah subject breaknya itu nanti dinilaikan di sini 2. Nah subject current, nah terus subject current ini kita kasih ke sini. Subject current itu kita punya berapa ya? Oke, dulu yang masih subject currentnya. Nah, subject currentnya sama dengan tadi 0. Jadi subject currentnya itu sama dengan 4. Kita print dulu 4. Nah terus subject currentnya 4 itu kita kasih ke print. Nah jadi dia itu subject current itu 4 sama dengan apa ya, sama dengan 4, terus nanti ini sama dengan 6 ya, kurang lebih seperti itu. Nah terus kita lanjut ke geometric regression. Untuk geometrik ini itu dia itu 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 4 8 8 tambah 8 16. Jadi itu apa ya, nah bisa kita lihat ini dia akan base nya startnya berapa, startnya saya dari 1 di sini terdapat modifier-nya 1, terus base nya itu 2. Base nya 2, nanti nilai base current ini akan dikali dengan satu base nya itu kan 2. Nah jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 dan seterusnya sampai 10 kali iterasi. Karena di sini di frame progression itu dijelaskan bahwa itu 10 kali iterasi, jadi akan diulang sebanyak operasi ini akan diulang sebanyak 10 kali. Oke, kita masuk ke kelas abstrak. Oke, kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai blueprint atau tempat untuk kelas lain. Maksudnya gimana? Kelas abstrak itu adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Berisi satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, jadi dia ini cuman deklarasi tapi tidak diimplementasikan. Nah, kelas abstrak itu tidak dapat dipakai, dibutuhkan subkelas atau kelas untuk menyediakan implementasi. Jadi dia ini cuma dibuat dan tidak dapat dipakai. Nah, nanti itu dibutuhkan ketika kita buat kelas anakan atau kelas cairnya. Nah, terus kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan dalam kurung API. Application, API-nya adalah Application Programming Interface. Saya memilih implementasi yang mendasari itu menyediakan kelas abstrak untuk mendeklarasikan kelas dasar abstrak objek yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Oke, kita coba ngoding. Kita matikan dulu mainnya. Kita buat untuk kelas abstraknya. Kita punya form. Oke, ternyata Python itu menjadi kelas abstrak tapi dari library itu ABC ya. Oke.
Kita buat kelas ini berapa ya, buat kelas method method. Oke, kita buat kelas animal. Kita kasih nama gadget. Nah, jadi komponennya ada turunan dari kelas objek. Kita buat kelas abstract method. Kita mention abstract method ini kita buat. Ini seperti yang dibilang tadi bahwa di ini ada sebuah kelas tapi ada implementasiannya. Jadi kita tulis kelas aja supaya dia error. Nah, terus kita buat kelas snake aja, snake cell. Snake itu kita turun dari nol, terus kita demo. Nah, saya akan support dotnya. Karena setiap ada pengimplementasiannya, jadi kalau kita harus ini kayak ada pembayaran, jadi kita harus print aja, print itu apa ya, power. Kita bisa buat kelas lain, misalnya kita buat ini untuk doc ini kan bug atau ada client king wow kita buat objeknya untuk misalnya lion itu sama dengan lion ini sebenarnya simple, kita tinggal handle terus ini jadi kalau kita print ini akan tembok. Nah, tapi kalau kita kan cuma abstrak kelas. Nah, terus kita mau panggil misalnya untuk apa ya, kita gunakan kelas animalnya. Nanti kita panggil mau untuk dari kelas animal itu bakal error karena dia itu tidak ada dia cuma itu abstrak kelas. Kita instansiasi. Ini juga ada contoh lain abstrak method. Modul samping mereka akan ditambah ke add 42 di add 42, jadi kalau kita masukkan angka itu akan ditambah 42 jadi 46. Coba namespace dan orientasi objek. Nah, row nama kelas, row namespace kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam definisi kelas. Nah, ini untuk function ini disebut method atau space. Nah, ini terus dari kartu kredit.
atau disebutnya metode dari kartu kredit. Nah, terus sih ada kelas dari kartu kredit predator atau apa ya, metode dari kartu kredit predator tadi yang ini metode. Dan ini ada atribut-atributnya, ada customer, bank, account, balance, dan apa ya. Untuk yang kredit predatory, kredit card. Nah, terus kita punya interestnya apa? Kalau dan di copy penyalin dangkal dan dalam. Nah, metode berbeda untuk menyalin data, ada alias salinan dangkal, salinan dalam, seperti tadi. Kalau copy dan di copy. Nanti kita punya cost palette, kita punya cost list. Nanti itu ada palette dia akan ada palette ini dia akan mau color ini akan menyimpan red, green, blue. Jadi color ini red, green, blue juga. Kita dulu. Jadi kita akan menghapus, menambah dan menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warna dari red, green, blue atau RGB. Nah, terus namun kita dapat menjadi contoh warna dari daftar palette. Nah, itu akan mempengaruhi warna nada dari RGB. Terus meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias diagram. Misalnya palette yang ke-0 dengan nada hangat ke-0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Nah, dan di copy salinan baru merujuk pada salinannya sendiri. Jadi setelah tones. Nah, dan dia itu jadi kalau di copy itu dia itu menciptakan notasi yang berbeda untuk kedua salinan. Jadi kedua salinan itu dapat dimodifikasi secara independen tanpa mengaruhi satu sama lain. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai mengenai pemrograman berorientasi objek dengan Python. Oke, ini merupakan kuliah kedua saya. Jadi jika ada salah kata atau masih salah-salah dalam penjelasannya, mohon maaf karena saya juga masih dalam taraf belajar. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.